data, dan ini tidak datang dari kami umat Islam, tapi Bapak baca Filipi pasal, saya akan kasih 2 ayat ya. Filipi pasal kedua nomor 6 ya. 2 ayat ini adalah patokan dari, bukan pernyataan saya sebenarnya ini ya Pak ya. Karena kami umat Islam tidak boleh memberikan statement pribadi terkait agama seseorang, apalagi bertentangan dengan keyakinan orang tersebut. Kami umat Islam ini diperintahkan untuk beradab dan bersikap adil. Kami ini umat reaksi, bukan umat beraksi ya. Saya tunjukkan sama Bapak datanya. Bapak silakan kalau punya Bible Bapak buka Filipi pasal 2 nomor 6, kalau bisa versi online-nya, karena di situ Bapak akan menemukan tafsir-tafsir dari sekolah-sekolah Bapak. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Filipi pasal 2 ayat 6, dan situs yang saya gunakan adalah situs sabda.org yang punya badan hukumnya, situs resmi dari Kekristenan. Kalau Bapak menolak, tunjukkan alasannya apa. Kalau Bapak mau mengatakan ini tidak benar, tunjukkan alasannya apa ya, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut. Saya akan mengarahkan kamera saya kepada situs ini. Bapak perhatikan baik-baik, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak, dan Bapak tahu alasan kenapa saya katakan buat Bapak Mukondo menurut parameter dari umat Kristen sendiri. Ini ya Pak ya, Filipi pasal 2 nomor 6. Di sini yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan dengan teos, dan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak buka di sini tafsiran catatannya. Kalau Bapak sudah buka di sini agak lama loading ya. Bapak klik di sini control find-nya dan Bapak cari di sini kata miskin. Ini Matthew Henry. Di sini Matthew Henry mengatakan begini. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bantal aja nggak punya. Hidup dari sedekah. Nah, dan fakta-fakta terbaru yang saya temukan dalam kitab Lukas ayat 8, saya tunjukkan ayatnya ya. Ternyata Tuhan Bapa juga hidup dari wanita-wanita kaya. Nah, ini bukti kalau seseorang itu tepat dikatakan mukondo. Kalau istilah mukondo ini bahasa gaul laki-laki yang tidak punya modal tapi pengen menikmati gitu ya. Nah, kita lihat di sini doang Pak, ya Pak. Modal doang. Tapi masih mending mukondo. Kondonya masih bisa dipakai. Kalau Yesus kan kondonya sama sekali nggak berfungsi untuk alat reproduksi kan. Lihat ya, dilihat ini ya. Nah, kita lihat di ayat ini. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Theos. Kedua-belas muridnya sama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, berdarah Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi Tuhan Bapak itu numpang hidup sama orang kaya gitu. Jadi perempuan lagi kan nggak etis banget, laki-laki kok hidupnya sama perempuan ya kan gitu ya. Nah inilah yang saya katakan bahwa Robert Lele membawa tema Nabi kami Mukondo itu cuma menggali kubur buat agama kalian. Silakan Pak Mas Don ditanggapi kalau ada tanggapan. Oke, saya tanggapi. Panjang lebar sudah Bu Unirifa ini bahas tentang miskin, hina. Jadi memang kalau sepengetahuan saya belum ahli juga dalam apa ini mengenai Alkitab ya ini kan. Cuman saya mau sampaikan bahwasanya memang kalau sampean bilang Tuhan itu hina, miskin, sebenarnya dia bukan tidak mampu. Coba kita lihat juga mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus gitu loh. Kita pernah membaca enggak yang air menjadi anggur, 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan jadi berlebihan? Kenapa bisa demikian? Kalau memang Tuhan itu sebenarnya pengen miskin, pengen uang, bukan secara susah dia untuk membuat kekayaan itu, enggak susah. Tetapi karena dia pengen memang harus menjalani kesedihan itu, kesakitan itu harus dijalaninya. Karena apa? Karena misinya memang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa gitu loh. Bukan untuk memamerkan kekayaan, tidak difungsikan apanya, bukan begitu. Karena dia tidak mengarah kepada kedagingan. Karena dia juga pernah mengatakan bahwasanya siapa yang mau ikut kerajaan Allah harus meninggalkan duniawinya. Tahu enggak yang disuruhnya
orang-orang yang mau mengikut dia, tinggalkanlah emas apapun yang ada kau miliki, tinggalkanlah. Harus kau miskinkan dirimu katanya. Sudah, Jadi Pak? kita jangan hanya berbicara bahwasannya kita ambil satu segelintir ayat untuk mempersulit, untuk mencemarkan semua ayat yang ada gitu loh. Maksudnya masa kita bilang Tuhan itu memang iya, karena itu harus dijalaninya gitu loh. Tapi bukan berarti dia tidak mampu untuk memberikan kekayaan untuk dirinya. Dia itu bukan untuk mengemis kepada, apakah Tuhan Yesus pernah mengemis? Berikanlah aku ini. Coba tunjukkan ayatnya biar saya tahu juga bagaimana kebenaran ayat itu. Jangan hanya gara-gara satu ayat kita Itu tadi rabungkan saya semua sudah ayat yang tunjukkan, mendukungnya gitu. bentar. Itu tadi saya sudah tunjukkan tafsir dari Matthew Henry bahwa Tuhan Anda hidup dari sedekah. Sedekah itu kan dapat dari hasil mengemis. Sedekah itu kita harus pahami apa arti sedekah. Iya, sedekah itu Pak. Sedekah itu dari bahasa Arab, Pak. Pemberian orang. Apa arti sedekah? Pemberian orang lah. Pemberian tanpa Pembelanjaan orang kepada untuk orang lain. Ya terus. Tuhan dengar, kan Bu. minta sedekah itu kan meminta. Dengar. Pak, masa saya harus ajarkan Bapak? Apakah ada Tuhan Yesus membuat di situ meminta kepada orang-orang Ada, kaya Pak. itu? Ada. Yesus Tunjukkan minta makan, ada. ayatnya. Nih. Tunjukkan. Oke. Sebentar, saya tadi sebelum saya tunjukkan data ini, saya mau menunjukkan kepada Bapak sanggahan dulu atas apa yang Bapak bilang tadi, ya. Bapak, tapi saya tunjukin aja dulu ya. Nih, pertama Yesus nyuruh orang lain buat kasih makan orang lain dulu ya. Karena apa? Karena dia nanti minta makan waktu dia mau bangkit nih. Tetapi ya ini namanya memprovokasi orang lain, mengintimidasi loh. Tetapi ya berkata pada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Nah, kenapa ternyata Yesus mengajarkan orang memberi makan? Kenapa? Karena berkali-kali dia tuh butuh dari murid-muridnya. Contoh, saya tunjukkan sama Bapak ayat bahwa dia minta ikan goreng. Mungkin saya nggak tahu Bapak udah pernah baca ini ya. Ikan goreng itu didapat dari hasil orang lain kerja, Pak, bukan dari hasil kerjanya sendiri. Jadi kalau Bapak bilang bahkan untuk makan aja dia minta, Pak. Sebagai Tuhan ini agak cukup memalukan sih. Lukas pasal 24 ayat 41 ya. Mungkin Bapak belum baca ayat ini, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin dengan masuk ke kemauan saya Bapak akhirnya tahu bahwa Tuhan Bapak ya ada meminta. Dan kalau saya pribadi sebagai wanita, ini hal yang memalukan. Seorang pria sehat, nggak cacat itu minta-minta bagi saya itu kayak nggak worth it. Kalau Nabi kami Muhammad SAW itu diharamkan makan sedekah dan makan zakat, Pak. Maka lebih baik beliau menggadaikan bajunya ketimbang beliau minta-minta. Karena beliau diharamkan makan sedekah ya. Tuhan Bapak justru hidup dari sedekah menurut Matthew Henry dan divalidasi oleh perbuatan-perbuatannya. Dia butuh keledai yang lebih punya orang kan, Pak. Nah nih, Lukas 24 ayat 41. Kita baca di sini. Sorry ya Pak, ini menyakitkan tapi ya ini mungkin Bapak nggak pernah baca. Ya, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran berkata lagi kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Minta makan, Pak, Tuhan, Pak. Pak, saya kalau punya teman presiden minta ditraktir makan, Pak. Bukan malah presiden minta makan ke saya, ini Tuhan, Pak. Bu nih, coba dilanjutkan lagi baca ayat kelanjutannya. Oh, ayat 42, oke. Nah, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, Pak. Baik banget nih murid-muridnya, Pak. Memang butuh makan, Pak, Tuhan Bapak. Mau gimana? Ini perikopnya Lanjut lagi. Oke, ayat 43. Gini biar saya tanggapi ya Bu nih ya. Dilanjut nih ayat ke-43 nih. Saya masih bayangkan nih. Kalau kita lihat semua nih satu perikop nih. Nah, ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Tuh, Pak. Dimakan, Pak. Emang butuh, Pak, dia lapar, Pak. 3 hari 3 malam minggu. Mati kan? Lapar. Benar. Bu Yuni. Kita tadi pahami arti sedekah ya. Ya sedekah itu pemberian orang, Pak. Kalau ini bukan sedekah lagi, Pak. Masa orang buat nasi, Pak. Kalau sedekah itu kayak orang, Pak. Kayak gini, Pak. Saya sedekah nih. Biar saya cerahkan pemikiran Anda. Loh, Pak, sedekah itu bahasa Arab. Bapak nggak layak ngajarin saya arti definisi sedekah, Pak. Gini Bu, Ibu memahami arti sedekah, bahwasanya sedekah itu pemberian orang lain kepada orang, pemberian seseorang kepada orang lain tanpa kalau ini ada. kalau sedekah, Pak, malak, Pak. Oke, jadi Ibu tadi menyatakan bahwasanya sedekah itu tidak baik, apalagi kepada seorang wanita. Duh, Jadi kok Tuhan. gini? Nah, Sedekah itu siapa yang bilang sedekah nggak baik? Sedekah itu justru ajaran Islam gimana? Bapak malah jadi kata saya. Yang nggak jadi, layak Mak, itu gini. Tuhan malak.
bukan malak Bu, biar kita Pak, pahami. ini Kalau Bapak secara tahu nggak bedanya kekayaan, sedekah dengan malak nih ya? Sedekah itu diberikan seseorang karena dia ikhlas, dia lihat orang butuh. Kalau yang dilakukan Yesus itu bukan orang yang betul-betul prihatin sama dia, dipalak dia, mana makanan di sini? Ada nggak makanan padamu? Diambil sama dia orang murid-muridnya mau makan kok, Pak. Nah, sedekah itu memberikan sebagian harta kita yang bermanfaat untuk orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, karena sedekah itu bahasa Arab. Ya, jadi kata sot, dal dan ko. Lalu kemudian artinya itu kejujuran dan kebenaran. Sidik, Bapak tahu nggak kata sidik? Wah, orangnya sidik banget ya. Nabi-nabi kan terkenal dengan orang yang sidik itu, benar. Jadi sedekah itu ya seseorang yang apabila terminologinya diberikan sesuatu kepada orang lain karena orang itu memang butuh, dan orang yang memberikan itu butuh rahmat dan ridho dari Allah. Nah, kalau Yesus itu dia bukan membuat orang berniat untuk ngasih, memang gak ada niat orang dari awal, dia minta malak gitu loh. Jadi beda. Makanya ini lebih parah lagi. Orang Nabi saya aja, Pak, diharamkan makan sedekah. Maksudnya, Pak, ada orang lihat Nabi saya susah nih ya. Terus orang sayang sama dia, dikasih lah sama orang. Nabi saya nggak boleh makan itu. Lalu Nabi saya katakan, ini bukan sedekah, tapi ini hadiah. Makanya saya juga gitu, Pak. Saya tuh nggak berhak dapat sedekah karena saya bukan fakir miskin. Saya masih punya kaki, tangan untuk bekerja. Bahkan saya berdosa kalau minta sedekah sama orang. Tapi saya boleh menerima hadiah, bentuk kecintaan seseorang, bentuk bagaimana orang lain untuk apresiasi saya, dikasih saya hadiah, saya terima. Nabi saya itu boleh menerima hadiah, udah dikasih dia terima. Nah, kalau Tuhan Bapak kan Bapak tanya sama saya, mana dalilnya Tuhan saya minta? Saya sudah kasih, tapi Bapak tidak menyangka itu. Justru Bapak lari kemana-mana. Nah, saya juga mau ngasih tahu sama Bapak, seperti yang saya janjikan, saya mau nyangka Bapak juga nih. Tadi Bapak bilang Tuhan Bapak itu dia bisa menghidupkan orang mati, berjalan di atas air, dan kemudian bisa menurunkan roti dari langit. Bapak nggak pernah baca perkataan Yesus ya? Nih kata Yesus nih ya. Nih ya, saya kasih data nih. kalau Nabi Muhammad banyak kamu cerita yang dibuatnya. Oh, Nabi Muhammad banyak, Pak. Kalau Bapak mau nanti ada buku 1001. Banyak, Pak. Salah satunya menghidup di tangan itu ada paha kambing ya. Kalau Tuhan Bapak kan menghidupkan orang mati, dan itu belum tentu Paha kambing. Loh, lucu orang ini. Mujizat itu dari kata jaza, melemahkan orang lain. Gini loh, Pak. Mujizat itu peristiwa yang mustahil terjadi tapi terjadi. Kalau definisi menghidupkan orang yang terlihat mati jadi mati, Pak, dokter udah banyak, Pak. Sekarang orang koma 6 bulan aja bisa bangkit, Pak, dari komanya, dan itu terlihat mati, bukan mati beneran, karena nggak ada tulis dari Bapak. Orang itu ada catatan medisnya mati Lazarus itu, bisa jadi dia koma pingsan 3 hari baru dibangkitin. Nggak ada hebat-hebat ya, Pak. Nah, yang lebih hebat itu Elia, Pak. Elia, Pak, tulangnya aja, Pak, dia udah mati, ini tulangnya kesenggol mayat hidup, Pak. Itu lebih hebat. Tuhan Bapak nggak ada apa-apanya dibanding Elia. Lanjut. Nih, Bapak nih, kata Bapak Tuhan Bapak bermujizat. Saya nggak tahu yang berbohong itu penulis kitab kalian atau Tuhan kalian yang berbohong, saya nggak tahu ya. Matius pasal 12 nomor 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, ini perkara orang-orang di sana minta dia untuk mengeluarkan tanda alias mujizat. Apa kata Yesus? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi mujizat yang akan dilihat oleh banyak orang itu cuma tanda Yunus, Pak. Itu apa? Mati dan tidak terkubur di dalam perut ikan tapi tidak mati. Itu satu-satunya yang bisa diakui. Lah, ketika ada yang paham bilang enggak kamu dia itu Yunirifa apa makna dari paham, ayat tanda itu? itu kan artinya mujizat. Gimana sih, Pak? Makanya di dalam Alkitab jangan hanya mengambil satu ayat. Jadi kita bawa untuk Pak, berdebat. ini Pak, Nggak boleh. usah dulu deh. Saya mau ngajarin Bapak nih, tanda tuh tahu nggak artinya apa? Tanda itu mujizat nih. Nih ya, Bapak baca nih. Tanda dalam bahasa Yunaninya semeion, tanda ajaib, mukjizat. Nih, jadi ketika orang minta mukjizat sama Tuhan Bapak, dia bilang tidak ada yang akan melihat mukjizat apapun kecuali mukjizat dari tentang Nabi Yunus. Apa itu tanda Yunus? Yunus dalam Tahu enggak kenapa perkataan Yesus demikian kepada mereka? Ya kepada semua orang lah. Mana sih? Tahu kenapa begitu pernyataan? Saya nggak nanya kenapa, saya cuma membantah Bapak Makanya Bapak bermujizat. sebelum membahas Pak, ayat kita itu, bukan pahami itu. dulu perjalanannya gitu loh. Karena pada saat kita itu adalah saya membantah jemaat-jemaat yang omongan ada Bapak. hanya pengen melihat mujizat tapi tanpa mengimani. Apa artinya? Pak,
Saya ini Saya lagi gini, tidak membahas gini, Bu, Bapak nih, biar percaya saya atau tidak Pak gantian dong Pak. Bapak pahami omongan saya nih baru tanggap. Menurut Yesus tidak ada satupun orang yang akan melihat mukjizat dari dia kecuali mukjizat seperti Yunus, paham nggak? Sementara ada orang-orang kemudian kapan-kapan menuliskan dia berjalan di atas air, dia menghidupkan orang mati, menurunkan roti, dan banyak orang yang melihat. Justru kontradiksi perkataan Yesus satu dengan kesaksian orang tentang dirinya. Kalau Bapak betul-betul percaya kepada Yesus, Bapak buktikan mana yang benar, mana yang bohong. Kalau Bapak sudah buktikan bahwa dia betul bermukjizat, berarti dia berbohong ketika bilang ini. Berarti dia itu omong-omong, nggak konsisten. Dia sendiri yang bilang, angkatan jahat ini tidak akan melihat satu tanda kecuali tanda Yunus. Tiba-tiba dia bermujizat, jeter, banyak yang nonton. Berarti omong-omong, nggak konsisten pria ini. Udahlah, tidak berguna buat peradaban. Nggak mau kondo, ngomong pun ribet, kontradiksi. Gimana menjadikan Tuhan, Pak? Jadi temenannya gue nggak mau. Ini gue punya temen ini bahaya buat gue gitu. Ngomongnya nggak konsisten, kontradiksi. Hari ini ngomong, besok kita hari Minggu pergi ke mall ya. Tiba-tiba nggak jadi, gue mau pergi ke sana. Waduh, bahaya nih teman-teman begini, Pak. Apalagi jadi Tuhan, Pak. Apalagi jadi Tuhan, Pak. Bahaya, apa peradaban. Yang bahaya itu kamu satu-satunya. Ini yang Saya paling membahayakan bahaya gereja itu memang. kamu lah salah Ya satunya. saya akui, saya Ini. berbahaya untuk orang Kristen dan untuk pendeta. Memang saya Tahu arti saya bahaya membahayakan apa? Saya membahayakan keimanan kalian lah, terguncang kalian di sini. Nggak ada yang terguncang. Tahu arti bahaya ini? Aduh, kok malah bahas definisi Kalau nggak bahaya tahu, nih, makanya Bapak. jangan sebut. Ya memang Loh, saya Pak, berbahaya, berarti berbahaya anak ini. saya kelas 5 SD juga ngerti arti bahaya, Pak. Apa? Pak harus dijelasin arti bahaya di sini. Apa arti bahaya? Bahaya itu sesuatu yang bisa mencelakai diri kita atau merugikan diri kita. Masa itu diajarin di sini, Pak? Bapak mau ajarin bahasa Indonesia di sini? Aduh, Pak. Berarti Kita berarti bahas kamu teologi, itu Pak. dapat Kita membahayakan bahas orang kan? Memang saya ini merusak gereja kalian. Kenapa? Gara-gara saya bangkrut gereja kalian. Makanya saya bilang saya membahayakan gereja, bangkrut. Nggak gereja akan kalian. bangkrut ini. Sekarang Makanya ditanya membahayakan. definisi, sekarang nggak kemana-mana nih, Pak. Enggak, saya mau Bapak anggap bahaya, saya akui, saya bengkok Loh, betul. Bapak yang bilang saya membahayakan, maka saya jawab betul, saya membahayakan kalian. Kenapa? Gara-gara saya banyak pendeta yang akan kehilangan perpuluhan. Gara-gara saya banyak gereja yang akan tutup. Kenapa? Rata-rata jemaatnya ketika mendengarkan argumen saya terguncang. Sudah kamu data kah? Berapa gereja yang sudah tutup gara-gara Oh, kamu? udah banyak gereja yang tutup, Pak. Jangankan gara-gara saya, Pak. Karena Di mana aja? Satu aja sebut. Loh, Bapak nggak tahu gereja Bapak sekarang banyak yang dijual di mana-mana? Di mana? Coba sebut Ya, dulu di Bapak mana. banyak gereja dijual. Bukan karena saya, maksud saya orang seperti Bapak ini aneh kemana-mana deh. Pak, Enggak, ini aku saya mau bahkan lurus ke teologimu dulu nih. yang mana Karena yang mana kamu, coba? Bapak ahli teologi. kamu bilang tadi, Tunggu, nanti akan melihat tanda Bapak Yunus. meluruskan teologi. Arti teologi apa, Pak? Teologi itulah pengajaran. Kan Bos. Bapak dari tadi sok-sok muji-muji saya secara etimologi, Pak. Saya ini mahasiswi, Pak. Mahasiswi ini harus mengerti dengan apa yang diucapkan, Pak. Jangan cuma bahasa-bahasa akademis saja kami ucapkan. Dengar, Bapak harus mengerti dengan apa ini. yang kami ucapkan. Bapak bilang teologi, Bapak nggak ngerti teologi. Tadi muji-muji saya. Kau- Ini namanya kau Bapak di bahasa universitas asing, mana? Bapak sombong. Hah? Di universitas mana kamu? Universitas Maluku Utara, Fakultas Islam. Prodinya komunikasi Mbak, Islam. ini Purba ini kemana-mana Iya, larinya. kemana-mana, Pak. Kok nanya sama Tunggu dulu anak rimba, kau anak rimba, tunggu dulu. Enggak, jauh jangan kemana-mana perginya. Apa urusannya dengan urusan perkampungan saya, Pak? Ini tanggal 15 saya wisuda, Pak. Ini saya mau ngambil toga nih, jam 9 mulai kita ngambil toga nih. Yudisium saya tuh hari Kamis. Urusannya sama Bapak ngapain saya ceritain ini, gunanya buat apa gitu? Dengar nih, kamu kan tadi bahwasanya harus melihat tanda Yunus. Emang berapa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Kamu tahu kah? Pak, saya sudah jawab. Saya bingung antara pernyataan Yesus dengan pernyataan kalian umat Kristen dia bermukjizat. Yesus sendiri mengatakan, angkatan yang jahat ini tidak melihat. Enggak, saya tanya, yang kamu tahu berapa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Tidak ada menurut Yesus, Pak.
Dari mana tidak ada? Coba Dari pernyataan Yeshua Hamasya sendiri. Pernyataan ini lihat dituliskan ayatnya. di dalam Matius nih. Gimana sih makanya Ah. dari tadi tuh kalau mau diajak ngomong tuh ya fokus. Nanya-nanya wisuda, nanya-nanya Apa? mana. Apa katanya? Matius nih, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tidak ada satu Ada Tuhan Yesus mukjizat. bilang di situ, dia tidak ada melakukan mujizat. Ini kan tanda ini artinya mukjizat, gimana sih? Dengar, Mereka sama- itu nih Pak, angkatan tanda ini itu tahu enggak angkatan ini? Simeon, Angkatan yang mukjizat. pahami dulu apa angkatan jahat itu gitu loh. Ya semua lah orang yang di zaman Yesus lah, gimana sih ini? Inilah yang tidak memahami ayat Alkitab. Makanya jangan Kalau ada dari angkatan satu jahat, ada ayat angkatan kita baik, ambil angkatan jahatnya kalian, angkatan baiknya kami Pak. Gimana sih? Angkatan yang baik Inilah. adalah Islam. Bagaimana kamu tahu bahwasanya kamu angkatan baik sementara perbuatanmu tidak benar di hadapan Tuhan? Siapa bilang, Pak? Dengan kehadiran Tuhan Bapak di Yerusalem terjadi yang namanya inkuisisi 500 tahun, perang salib sekian tahun, kolonialisme bertahun-tahun, asimilasi paksa bertahun-tahun, genosida di mana-mana, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Itu yang pelakunya adalah umat yang mengaku Oten yang adalah angkatan jahat. Nah, ketika Islam datang, Eropa itu gemilang keluar dari kebodohan gara-gara Jangan kamu bahas lagi masalah dunia. Begini, Tahu Bapak kau tadi bertanya, yang terbesar di Bapak dunia ini bertanya apa? kepada saya, kenapa Bapak Islam nggak itu di menggunakan sini ada jawaban? yang berapa yang lebih baik. Loh, kan saya ini mahasiswi Pak. Ruang lingkup yang saya bahas itu bukan person by person tapi general. General itu apa? Dampak historisitas. Mana dampak historisitasnya? Kita merujuk kepada apa yang terjadi secara fakta. Agama mana yang paling banyak merusak peradaban, agama mana yang paling banyak memperbaiki peradaban. Bapak tahu tidak, kampung halaman Bapak itu di tangan Umar Ibn Khattab hampir 400 tahun damai. Bahkan Turki Ottoman itu 400 tahun mengelola negara yang dia kuasai, bahkan di bawahnya ada Kristen Armenian. Bahkan inilah bukti umat Islam itu beratus-ratus tahun mampu mendamaikan satu daerah yang di dalamnya ada Oten dan juga Yahudinya. Bahkan banyak rabi-rabi Yahudi yang mengaku bahwa di bawah pemerintahan Islam jizya yang lebih rendah ketimbang pajak dari Romawi. Ini terbukti secara sejarah. Bapak gimana sih? Kan saya bilang tadi, dampak dari kehadiran Tuhan Bapa itu merusak peradaban, itu fakta. Contoh, Eropa kolab gara-gara gereja tertinggi pada waktu itu tidak berpihak kepada ilmu. Makanya ada korbannya, Galileo, Hipatia. Bapak baca sejarah dong. Nah, bahkan kekristenan di awal-awal itu menghabisi banyak nyawa orang lain dengan nama kejadiannya disebut inkuisisi. Berapa tahun Pak? 500 tahun Pak. Kolonialisme itu didorong sama doktrin kekristenan juga. Apa nama doktrinnya Pak? Doktrin Inter Caetera sama Dum Diversas, dikeluarkan oleh Bulla Kepausan, oleh Paus Alexander ke-6 dan juga Paus Nikolas ke-5. Legitimasi untuk menjajah dan memperbudak orang itu dikeluarkan dari gereja. Maka ini bukan personal Pak, ini adalah agama dan ajaran. Bahkan tahun 2023 baru dikatakan doktrin discovery itu adalah bertentangan dengan Katolik. Udah lama Pak, telat Pak, korban jiwa udah banyak. Jadi ketika Anda mengatakan baik nabinya, nih ya kita bandingkan nabi dengan Tuhan Bapa, jauh levelnya jomplang. Apalagi membandingkan kelakuan umat Islam dan kelakuan Oten sepanjang sejarah peradaban, hancur babak lebur kalian. Saya nggak bahas satu orang dua orang Pak, saya bahas itu personal. Contoh, kampung halamannya Tuhan Bapa 33 tahun, Tuhan Bapa tinggal di situ. Merdeka nggak dari penjajahan Romawi? Tidak, makanya Yahudi marah sama dia, mengaku Mesias tapi nggak mampu menyelamatkan. Bahkan setelah Tuhan Bapa menghilang dari peredaran Pak, dia lari ke langit Pak ya. Itu beberapa tahun kemudian Raja Titus menghancurkan Yerusalem. Nah, kemudian Pak ya, barulah di tangan Umar Ibn Khattab di abad ke-6-7, dengarkan baik-baik ya, Umar Ibn Khattab ini sahabat terdekat Nabi yang adalah menantu Nabi ini. Dia mengambil kunci dari Sophonius lalu menjadikan itu tempat halaman kampung halamannya Bapak itu menjadi apa? Menjadi damai selama kurang lebih 372 tahun alias hampir 400 tahun. Katolik menginkuisisi 500 tahun. Islam mengamankan kampung halaman Tuhan kalian hampir 400 tahun sebelum dihancurkan oleh Paus Urbanus II yang menghimbau orang Eropa untuk menjajah kembali Yerusalem sampai daerah Yerusalem itu setinggi ini Pak, setinggi tumit. Baru kemudian diambil lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang dimana orang Yahudi mengakui bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib menghabisi nyawa orang Islam dan Yahudi itu dia tidak balas dendam, bahkan dia memiliki akhlak yang mulia yang dipuji-puji oleh orang Yahudi. Saya punya situsnya, Yahudi yang punya. Artinya di sini
memang anak-anak teos, kalian kan ngaku-ngaku anak Tuhan nih, tapi kalian kelakuannya merusak peradaban. Contoh, penjajahan Yang merusak peradaban, lihatlah gaya-gayamu ini merusak peradaban. yang menjajah ke negara kita ini siapa? Oh, Islam atau Kristen? Udah Bapak jujur aja. Kenapa? Udah deh. Yang menjajah negara kita ini agamanya Islam atau Kristen? Ini negara Indonesia ini, tidak negara dunia. Saya nggak bahas ini dunia atau negara. Saya tanya dulu kau nih. Ini Nusantara. Coba searching dulu di Google itu. Yang menjajah Penganut negara agama ini siapa? yang terbesar di dunia siapa? Bapak kok malah kemana-mana. Bapak ini nggak fokus deh. Ya kau yang bahas negara, yang buat negara Indonesia ini siapa? Bapak tahu nggak? Bapak tahu pahlawan nasionalitas Singamangaraja? Kenal? Ah, Iya. Nah, si Singamangaraja itu melawan Belanda bersama melawan Nomensen. Bapak tahu Nomensen? Nomensen itu orang yang ngajarin agama Kristen ke Tanah Batak, Selindung dan Toba. nah, Justru si Nomensen ini bersama Belanda itu bertempurnya dengan si Singamangaraja. Nih buktinya saya tunjukkan. kamu belum paham tentang Mangaraja, nggak usah kau bahas di situ. Saya baca sejarah, Pak. Nih, buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Uli Kozok ini, Pak, judulnya adalah Urusan Damai di Kemudian Perang. Perang Zending. Zending ini tahu nggak? Zending artinya apa? Zending ini organisasi Belanda untuk penginjilan dalam Perang Toba. Bapak baca sinopsisnya udah panjang kali lebar nih. Di sini dikatakan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen otentik, Uli Kozok membuktikan bahwa para misionaris termasuk Nomensen ya Pak, meminta pemerintah Belanda agar menganeksasi, mencaplok Pak, daerah Selindung dan Toba, bahkan ikut sendiri secara fisik dalam perang Batak. Tapi yang dia lawan ini adalah pribumi, bukan Belanda. Misionaris kalian yang ngajarin agama Kristen ke Tanah Batak itu bersama Belanda. Makanya Tahu karena apa? ya karena mereka pengen ngajarin agama. Kok Pak, ini gimana itu orang kok tahu karena apa? Nggak dengar dulu nih, kenapa si Mangaraja? Mengajarkan agama Kristen di Tanah Batak. Tujuan penjajah untuk mengambil Tahu nggak agama si Mangaraja apa? Si Singamangaraja itu anti misionaris, dia nggak makan B2. Gimana sih? Tahu nggak agamanya si Mangaraja apa? Dia formalin, Pak. Dia tidak makan B2. Makanya Uni, kamu harus tahu dulu gitu loh. Loh, Jangan asal baca sudah yang kau keluarkan. Muslim, ini Muslim di Singamangaraja Muslim. Enggak, Sekarang cek di Jerman. Itu debatable, Pak. Nanti Mbak saya bicara. Dari mana kamu tahu anak? Dengarkan baik-baik ya. Si Singamangaraja itu secara otentik dia beragama formalin. Ya, debatable tentang Muslim dia itu nanti debatable. Itu saya tidak mau masuk dalam wilayah debatable. Saya itu bicara data. Nah, si Singamangaraja ini secara agama leluhurnya dia tidak memakan B2 dan dia tidak mau dimisionariskan sama Oten. Dan dia adalah orang yang berpihak kepada pribumi pada waktu itu. Tetapi misionaris dari Jerman ini justru berpihak kepada Belanda. Anda tahu tidak dulu Belanda itu nggak bisa mencaplok Raja Pagaruyung dan juga Raja Aceh. Kenapa? Mereka tidak mampu membiayai kebanyakan Nusantara ini karena POC ini ketika mereka untuk menguasai wilayah mereka pakai duit. Mereka nggak mampu dan mereka juga nggak berani melawan Sultan Pagaruyung dan juga Sultan Islam. Makanya mereka nggak berani caplok-caplok. Nah, tetapi justru misionaris kalian yang suruh caplok itu Selindung dan Toba. Tuh. Justru misionaris kalian ngajak Belanda itu untuk mengambil alih tanah Selindung dan Toba. Namanya dianeksasi. Pahami Terus itu? Nah, yang kamu ini yang saya bilang merusak peradaban. Ketika agama kalian datang bersama kolonialisme dengan doktrin universal dan doktrin intercater, kalian tahu nggak apa doktrin itu? Doktrin itu mengizinkan orang-orang Belanda, Portugis dan Portugal itu, Oten, itu boleh memperbudak orang Islam selama-lamanya. Apa dasar kitabnya itu? Imamat pasal 25 ayat 46. Kalau orang di luar Bani Israel, maka perbudaklah dia selama-lamanya. Kalian kan mengaku Yahudi rohani. Ini nih agama yang mengajak orang untuk berbuat zalim. Ini nih. Tapi ketika saya bacakan data ini, kalian kejam karena memang itu bertentangan dengan doktrin kalian. Kalian menganggap saya penghujat. Ini sejarah kok kita lihat ini nih sejarah nih. Ini yang membuat siapa? Buku ini kontroversi karena ini dibuat oleh Dr. Uli Kozok, orang Jerman yang ada. intinya gini nih. Si Mangaraja untuk melarang melakukan doktrin ke Tanah Batak itu dari siapa kamu bilang tadi? Misionaris. Jadi tujuannya maksudmu yang kamu banggakan dari situ mengarah kepada keimanan juga. Membanggakan Singamangaraja. Saya bukan
Pak, Bapak tahu nggak prinsip hidup saya? Saya bukan orang yang senang membanggakan orang, Pak. Saya itu Hah? senang membanggakan Pengen ajaran. dibanggakan aja gitu. Ajaran lah. Saya membanggakan ajaran Islam karena ajaran Islam ini ajaran yang Emang sih semangat aja agamanya pada saat Iya, itu Pak, apa betul. gitu. Saya nggak ada kaitannya dengan singa marah ya. Saya mau mencontohkan bahwa agama Terus Islam yang itu kamu bahas peradaban. tadi kan kita sih semangat aja. Jangan sekelas formalin aja geli sama agama kalian. Ini gimana sih Bapak? Bapak makanya dengarkan kalau saya bicara biar Bapak itu tidak gabrul kemana-mana. Bapak nggak fokus. Nih saya ulangi ya. Saya itu bukan tipikal orang yang senang membanggakan orang kecuali nabi-nabi saya dan para ulama-ulama saya. Ya itu saya itu ya. Itu ada kecenderungan saya itu tidak membanggakan orang karena nabi saya tidak mengajarkan saya membanggakan orang. Yang perlu saya puji di alam semesta ini hanya Tuhan Perlu saya. dibanggakan aja lah Diam gitu ya. dulu. Bapak tuh jangan nyambung dulu kalau nggak dapat poinnya, nggak nyambung ngobrolnya. Saya nggak ngerti Bapak kesini tuh mau ngapain gitu loh. Bapak kan mau diskusi sama saya kan? Makanya Iya, dengarkan baik-baik poin saya, Bapak tanggapi poin saya biar nggak kemana-mana. Dari tadi udah lari kemana-mana. Bapak dengar baik-baik ya. Saya itu tidak membahas singa meraja ini bagaimana. Saya membuktikan agama Bapak itu datang bersama orang-orang yang menghancurkan peradaban. Siapa yang menghancurkan peradaban? Penjajah. Siapa mereka? Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Dan agama Bapak dibawa sama mereka. Dan mereka berkolaborasi dengan misionaris Jerman. Bapak tahu tidak, misionaris Jerman itu adalah bentukan dari Rheinische Mission Gesellschaft, organisasi dari kekristenan penginjilan yang mana organisasi ini dilindungi oleh Belanda. Ya, nah mereka ini para penginjil ini paham yang dia bawa ke Selindung dan Toba itu adalah paham nasionalis dan rasisme. Kenapa mereka rasis? Karena mereka membaca kitab Kejadian bahwa Nuh mengutuk Kan'an menjadi budak karena mereka menganggap diri mereka keturunan Ishak Oh, yaitu itu mereka membaca rohani. itu ya. Oh iya, Hmm. iya betul. Membaca Nah, kitab mereka ya. Bapak ini pernah nggak diajarkan sama pendeta kalau Bapak Yahudi rohani? Kenapa? Bapak pernah nggak diajarin sama pendeta kalau Bapak ini orang pilihan Tuhan yang adalah Yahudi rohani? Pernah nggak doktrin itu diajarkan pendeta Bapak? Betul. Pernah. Hmm. Betul kan? Nah ya udah, berarti kalian itu mengklaim yang bukan Yahudi, kalian tuh ngaku Yahudi, padahal kalian dalam kitab Wahyu adalah jemaat iblis sebenarnya. Orang Gimana Yahudi. kamu Nih, saya bukan tunjukin. jemaat iblis? Iya, ini saya tunjukkan. Si Uni ini. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Uninya. Jauh Pak, dari dulu dari 2000 tahun lalu dekat, jauh juga Pak. Karena waktu kedatangannya tidak seorang pun yang tahu. Ya udah berarti Tiba-tiba masih lama. Bapak kok dekat, masih jauh. Orang tua Bapak aja udah mati beribuan tahun, masih juga belum kiamat. Nih, Wahyu pasal kedua nomor 9 ya. Bapak nih, saya bicara dari tadi pakai data, Bapak bicara pakai perasaan. mana tunjukkan lah. Ini saya tunjukkan, Wahyu pasal 2 nomor 9 dulu. Enak berdebat sama si Uni ini. Enggak lah, saya nggak ngerasa di debat Bapak, saya ngerasa ngajarin Bapak. Aku enggak. Dari tadi Bapak nggak bawa masuk data, ini. Bapak nggak banyak tahu. Nih, jemaat Sibilis itu yang ngaku-ngaku kayak Bapak nih, bukan Yahudi ngaku-ngakunya Yahudi, itu jemaat Sibilis nih. Wahyu pasal 2 nomor 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Tuh, jeder. Tahu artinya apa? Ya Bapak jemaat iblis. Lucu kau nih. Inilah kan bingung. Bapak tadi Bapak mengaku-ngaku sebagai Yahudi. Gereja Bapak ngajarin Bapak ngaku Yahudi padahal bukan Yahudi. Bapak Yahudi nggak? Saya tanya jujur aja deh. Enggak Yahudi saya. Tapi ngakunya tadi Yahudi rohani. Berarti Bapak Tahu. masih milis. Yang kamu sorot ini tentang gimana ya? Udah kita baikan aja deh. Kita nggak saya tahu Bapak ini orang baik. Tidak ada berantem kok, mana ada berantem? Saya mendengar dari Pak, saya mempelajari dari intonasi suara, diksi yang digunakan. Saya yakin Bapak orang baik. Hanya Bapak Kristen aja. Makanya saya nanti Oh, yang mudah-mudahan puji lah, Bapak ini. ima- Orang kalau dipuji baik itu dia bilang tuh, saya bukan orang baik. Bapak baca Yesus. Jangan kau katakan aku baik, yang baik hanya dia saja. Wah, Bapak lebih parah dari Bapak. Pak, kalau Bapak Ini. betul-betul mengikut Yesus, Yesus ketika dipuji, guru yang baik. Apa kata Yesus?
Jangan kau katakan aku. Saya pikir tadi Bapak bakalan menolak dikatakan baik. Kalau saya nggak pernah mau dikatakan baik, Pak. Karena saya bukan Nggak orang baik, baik kan? di pandangan kalian. Loh, saya dikatakan baik sama orang yang tidak baik itu bukan pujian, Pak. Yang mengatakan saya baik adalah orang yang merasakan kebaikan saya dan itu hal mereka dan saya nggak butuh itu. Papa saya katakan Saya tanya. langsung ngaku-ngaku ya, Arti saya baik. baik paham. Yesus aja. Pak, nggak saya Arti ngajarin baik Bapak nih. paham. Pak, masa mau diajarin arti baik di sini? Baik itu belum tentu Apa benar. arti Baik baik? itu subjektif. Biar kita Baik jangan itu sembarang ngomong. Pak, baik itu subjektif, Pak. Pernyataan seseorang tentang dirinya, tentang sesuatu yang dianggap itu benar, baik gitu loh. Baik itu masa saya jelaskan lagi kata baik ke BBI. Ini lucu banget dari Bapak ini. Jangan ke situ. Nanti saya ngajarin Bapak bahasa Indonesia nih. Nih Pak ya. Yesus berkata begini, Pak. Tapi Bapak nggak mau merendahkan diri kayak Yesus. Ah, ini kenapa Bapak Kristen? Karena Bapak sombong, gitu ya. Sombong. Ya kalau Bapak orang benar, Bapak tidak akan menolak kebenaran. Kalau dalam Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, orang sombong itu karakternya dua, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka orang tersebut tidak mencium bau surga, kata Rasulullah saya. Nih ya, Rasulullah SAW ya. Nih Pak, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah, termasuk Bapak loh Pak. Tapi Bapak berani mengatakan, ya aku baik. Saya tadi memuji Bapak sebenarnya sedikit itu. Saya kalau puji Bapak gimana nih? Baik Bapak itu puji kau saya. pahami dulu dalam konteks Alah, apa maka mulai berdebat baik tentang itu diri baik, ada seperti konteks. Ada konteks baik sekarang. Ya udahlah, sama Bapak lah. kamu paham nggak arti baik itu enggak? Ya udah saya nggak ngerti bahasa Indonesia lah, Bapak aja yang ngerti bahasa Indonesia. Baik pun saya nggak ngerti. Makanya Uni intinya jangan langsung bahasa itu langsung lah Trio udah sarapan belum? bahasa. Bapak udah sarapan belum? Udah sarapan. Lagi minum teh ini minum teh. Nah, Bapak jangan lupa sambil sarapan Bapak makan ubi atau makan ikan goreng menambahkan Gitu omega 3. sebelum minum teh sebelum makan berdua dulu gitu Uni. Itu udah kewajiban Bapak sebagai OT. Masa itu mau diajarin juga? Saya bilang Ya ada kau makanan ingatkan yang lah bisa. saya supaya tetap Inilah berdua saya. gitu loh. Diam dulu apa sih Pak? Pak, saya ini melihat Bapak, saya ini memberikan ide dan gagasan supaya Bapak kognitifnya itu cepat tangkap, makan ikan goreng banyak-banyak, ada omega 3-nya di situ. Kedokteran juga kau ya. Ini Pak, kita nggak mesti harus jadi dokter tahu bagaimana aspek kesehatan, Pak. Itu memang kesadaran pribadi. Saya memberikan anak saya ikan. Dengar dulu supaya kognitifnya nggak kayak Bapak. Mohon maaf saya nggak merendahkan Bapak ya, tapi Bapak dari tadi nggak nyambung banget gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ada dalil dalam hadis saya Pak mengatakan begini ya. Nabi saya ngajarin begini. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan merendahkan orang jahil finar. Saya berlepas diri, ya saya bertobat kepada Allah merendahkan Bapak. Makanya saya tadi itu ingin tertawa, tapi saya tahan karena saya tidak mau itu nanti bentuk merendahkan Bapak. Saya di sini ingin memanusiakan manusia. Saya ingin di sini Bapak orang baik. Saya akui walaupun Bapak. Iya, makanya saya menghargai Bapak. Bapak cara bicaranya baik, tidak merendahkan agama saya, menghargai saya walaupun kita ada debat-debatnya tadi itu normal lah. Namanya kita bicara keyakinan. Tapi saya respect nih sama Bapak nih, ya. Mudah-mudahan masuk ke sini tidak menimbulkan kebencian Bapak kepada Islam, tidak menimbulkan kebencian terhadap saya. Semoga dengan masuk ke sini Bapak Jangan terlalu benci sama orang Kristen lah ya. Enggak ada Pak, nggak boleh Pak. Saya nggak boleh benci sama orang Kristen Pak, karena orang Kristen itu adalah ladang amal saya Pak. Ladang amal saya Pak. Masa saya benci sama ladang amal saya? Kak Ina kalau mau berangkat bilang ya Kak. Gitu loh Pak. Ya Nggak mungkin Kak, nanti Pak. kalau ladang amal itu gimana sih maksudnya? Ladang amal itu gini. Bapak ini menjadi sumber pahala saya. Dengan adanya Bapak, saya ada tempat untuk berdakwah. Kalau Bapak nggak ada, saya bingung mau bawa kemana Pak. Gitu ya. Oh enggak, itu mah ladang koin. Saya kan bilang ladang amal. Ladang amal itu, amalan itu kan kalau kita berbuat baik di hadapan Islam, kalau saya berdakwah dan dakwah saya kepada kaum kufar yang belum mengenal Allah, maka pahala saya besar Pak. Makanya saya tidak mungkin benci sama Bapak. Justru saya senang orang-orang. Boleh, Bapak kesini aja nanti. Gini ya Pak ya, saya ini bukan orang yang memerangi, saya mereaksi. Jadi saya tidak punya kebencian kepada Bapak secara pribadi. Kenapa? Saya nggak kenal Bapak, saya nggak pernah ngutang, Bapak nggak pernah ngutang saya, jadi saya nggak ada alasan benci. Yang selama hidup saya Pak, saya punya prinsip,
yang tidak ada alasannya itu cinta, Pak. Kadang kita mencintai orang ada alasan, tapi kalau benci ya wajib Pagi ada ini alasan. Pak. Ya, pagi Bang Zuma, bentar ya, sabar ya. Jadi gitu ya Pak Mas Don. Ya, Pak Mas Don, saya respect dengan Anda. Bapak sehat-sehat selalu, jaga kesehatan ya Pak. Jangan lupa makan sayur. Ya. Tuhan Yesus berkati saya. Terus satu lagi nih, saran saya boleh nggak nih kalau sedikit anggaplah dari saudari yang berbeda keyakinan tapi satu NKRI, boleh nggak sedikit masukan buat Bapak? Gini, saran saya kalau Bapak misal nih ingin menguasai kitab Bapak, baca Bible Bapak dengan penuh hikmat, teliti. Masya Allah, ini Bapak rendah hati kalau begitu, keren Bapak. Saya Salut harus sering baca Alkitab ini. Wah, Ini itu sudah Pak. baca Quran kan? Oh sering, saya mau menghafal Quran Iya, Pak. iya. Jadi Pak saya nunggu Pak Mas. Pak Mas cium ya, Mas. Jangan cium kudus di sini ya, itu jangan, itu ajaran sebelah, ini bukan kita. Apa cium? Pokoknya ada Pak cium kudus, Bapak nggak tahu cium kudus? Wah, Bapak ini cium kudus nih Pak. Kan di sini Bapak dapat ilmu kan. Saya senang kalau Bapak bahagia dapat ilmu. Berarti Bapak orang yang ya benar-benar mencintai ilmu lah. Nih. Pak, Nanti saya dalam belajar dua Alkitab saya ya. mantap. Kalau Bapak udah jago nanti ketemu saya nih. 2 Korintus pasal 13 nomor 12. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Bapak cium kudus sama Pak Angon tuh boleh. Tapi sama saya jangan ya, bukan murim ya Pak. Saya udah ada yang punya Pak. Kalau cium-ciuman itu, kalau masalah cium, nggak usah lah dibahas. Ya, jangan usah dibahas lah, itu cuman intermezzo aja. Intinya Bapak sehat selalu, saya respect punya teman Kristen seperti Bapak. Jangan bosan masuk komal saya, jangan ragu. Insya Allah, selagi saya masih beragama Islam, saya dilarang merendahkan Sayyidina Bapak. Ya, saya tidak boleh merendahkan Bapak. Bahkan Rasulullah SAW Nabi saya berkata begini. Barang siapa yang menzolimi kaum kafir zimmi, maka aku akan berperkara dengannya di yaumul hisab. Saya pengen diakui sama Nabi saya, masa saya nanti diperkarakan Nabi saya? Nggak berani Mbak saya, makanya saya nggak berani zolim sama Bapak. Oleh karena itu, Bapak sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa baca Bible sering, dan jangan lupa kritis dalam berpikir supaya Bapak tidak iman buta. Saya yakin Bapak orang yang baik akan diantarkan kepada kebenaran insya Allah. Pak Masdon ada tamu, kita sapa dulu yang lain ya. Saya juga mau berangkat ini bentar Nah, aku lagi juga ya. mau berangkat, mau turun nih, Bu, nih, biar saya Siap, kasih tahu siap, juga. Pak. Iya, Jadi saya hanya mau menyampaikan, ini penutup aja ya dari saya ya. siap, boleh. Jadi mau saya sampaikan, sebaiknya kita harus ya salinglah menjaga kerukunan. Contohnya tentang beragama, ya yang penting kamu pahami dulu tentang keimananmu, karena sebenarnya agama itu tidak menyelamatkan, tapi iman. Nah, iman itu yang menyelamatkan kamu kemana arah tujuanmu. Kamu pahami ajaran itu. Berbuat Panjang baiklah. perdebatan Pak, saya udah mau pergi nih Pak. Nanti kita bahas itu ya. Jadi mau saya sampaikan, pakailah kasih di dalam Ya udah turun panjang kan. Nah, kan Jangan panas itu tuh Pak di Juma, rumah. saya menghargai Bapak Masdon, lanjut Pak. Justru Bapak lebih berhak bicara Jadi daripada saya mau Bapak sampaikan Juma. salam damai lah di hati kita, jangan ada menebar kebencian. Siap. Apapun yang terjadi tetaplah imanilah keyakinanmu, oke? Mantap Pak Masdon, semangat, baik. sehat selalu. Dadah. Salam. Oke, Zuma, waktu cuma 5 menit dari sekarang, silakan, buruan, saya ada urusan. Waduh 5 menit. Bukan Nanti senang aja. masuk ruang Diva nih. Baru dapat masuk. Saya Pak, orang minta, Pak. Kristen. Ah, Ya, orang orang Kristen Kristen. tanya, dengan cakap saya ni saya ni hampir setiap hari lah buka live. Awak bisa masuk di koma saya pun, tak masalah. Susah nak masuk. Nanti saya tengok awak lah, saya follow awak lah, nanti awak spesial lah. Ha. Saya follow Okey? Diva ya. Boleh, Saya nak boleh, belajar boleh. Islam, bukan nak belajar Tak Kristen. apalah. Tak masalah. Ha. Awak follow Okey, I. terima kasih. Saya You punya follow, aku saya follow. privat lah. I tak bisa follow you. Macam mana I nak follow you? Muka berak. Aku dah follow ni. Macam mana I nak follow you? Aku new private. Ai, macam mana ni? Ai, mak. Mana ni? Tak patut awak ni. Melek tadi tu. Kawan-kawan, apa lagi? Tak, tadi tersekat.
Saya nak kasih awak tempat spesial. Awak just give me question. The only give me question. I answer your question, but not right now because I want to go. Ya, okay? Nanti awak bertanya saja dengan I. Okay? Tapi nanti, janganlah sekarang. I lagi ada kerja ni. Baik. Hmm. Baik. Nah, iyalah. Okay? You follow I, nanti I live, you naik tempat I. Nanti you tanya saja. Tapi kalau you mau hujat, bukan. Okay? Tak, saya tak mau hujat. Hantarlah. Saya dah follow tu. You follow I, nanti I live, pasti you dapat notifikasi. You nak masuk, I tunggu you nanti. Okay? Okey. Okay, you turun. Graceman, kalau awak nak naik juga, mana Graceman? Dah cabut. Ni Al ni naik ni. Saya nak berangkat ni, nanti telat kakak saya kerja ni. Okay, kawan-kawan, apapun yang terjadi, kita ini wajib bersikap adil. Kalau saudara Kristian kita adalah saudara Kristian yang humble, dan memang mereka itu wajar lah kalau mereka sedikit agak marah dengan apa yang kita ucapkan, karena ini bicara perkara iman, tak mudah. Ya, jadi kawan-kawan tolong hargai mereka. Kalau kita tak mampu berlaku adil kepada mereka, bisa jadi kita yang membuat agama kita dihina dan direndahkan mereka. Maka dakwah itu bukan cuma dengan ilmu pengetahuan by knowledge, but with your attitude. Tunjukkan keadilan kita kepada mereka. Kenapa? Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran kepada Rasulullah SAW, seandainya kau bersifat keras, tentulah mereka akan pergi meninggalkanmu. Artinya apa nih? Kalau kita nak dakwah, kita janganlah buat mikir orang macam gusar sangat. Tapi memang korang akan tengok saya sangat gusar, sangat beringas. Saya akan keluar tanduk I, dengan you akan tengok taring I keluar. Tapi kalau I menghadapi serigala, kalau serigala yang I jumpa, I akan cabut itu dia punya lidah. Kalau itu I jumpa dengan domba-domba tersesat, I tak boleh macam ibu-ibu garang, tak boleh, tak sangat. I harus sangat luar biasa lembut dengan mikir orang, okay? Nah, betul lah macam mana, Baik teman-teman YouTube, I close because I have work right now. I busy sangat lah kan, biasalah wanita kaya macam I ni kan. Kalau tak busy, buat busy sendiri, ya kan? I nak keluar dulu. Assalamualaikum, naikkan saya. Teluk Lemak, nanti awak ikut saya. Follow I dulu. Kalau you nak masuk dalam komal, I nak cuba untuk murtadkan saya. Awak naik nanti, jangan sekarang. I ada kerja. You tak penting sangat, ya. Okey Pak Nak Limba, Pak Budak Angon, kita close, ya. Okey, Mbak. Oh, ni. Nanti kita live lagi nanti insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tunggu doa Rafathul Majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom semua masuk nanti non muslim untuk just give me question. I answer your question if I do. If I mampu. Betul Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau pakai perjanjian lama, kau nggak makan babi. Banyak kali kayak kau. Kalau kau tidak mengikuti perjanjian lama, kau nggak makan babi. Mana coba? Dalam 10 perintah Tuhan kan dibilang jangan kau mengingini yang apapun. Kan Larangan dengan binatang, mana pertanyaanku? Di mana ada larangan dengan binatang kawin? Dui. Baca 10 perintah Tuhan 9 dan 10. Aduh, mak. Makanya lu nggak baca firman dengan benar sih Blender, jadi kayak gini, nggak ketolongan ngaurnya. Kau bayangkan itu Kepas, dengan babi coba bayang, aduh gila kali ya, parah kali ya, aduh, Nora kena. Turunkan. Orang nggak cara berpikirnya kena lah. Nggak sanggup, yang nggak sanggup itu bukan dengan gambarnya, tapi congor aku ini, parah kali masa begitu pula, agama apa kayak gini, percaya dengan gila kali ya, ngeri kali ya. Apa kayak gini boleh kan kawin dengan binatang? Ampun kali, agama apa ini? Ya, agama apa? Masa kayak gitu, parah kali. Kawin dengan binatang, yang kita pandang itu pendeta pemuka agamanya memberkati perkawinan sama jin. Gila, mati kali ya.
Gila kali, masa pendetanya mengizinkan pula dengan bidat? Gila kali, aduh, parah kali ya, parah kali, parah kali, aduh, gila kali. Ini sekarang pendeta, aduh, gila kali ya, ngeri kali. Ini sekarang permasalahannya, makanya aku bilang, masa dibiarkan pula itu pendeta semua muka agama ditobel kita, tapi diizinkan berdua. Gila kali ya, parah kali ya. Hancur. Astaga, hancur tuh piring semua nih, marah nih. Host, yang di bawah yang ketawa diblokir, host. Yang ketawa diblokir, host. Enggak, aduh. Bayangkan Tito aja. Kau nggak usah kau salahkan Tito. Ini sekarang kalian nggak sanggup di bawah menombak Sinora. Bagi Tuhan gitu loh. Tito aja nggak Dengar ya. Itu biasanya orang nampilkan gambar itu anak tombak. Cuma di bawah banyak oten nggak terima dengan gambar itu tombaknya. Dibantu dengan congorku. Agama apa ini? Parah kali ya. Gila kali. Agama apa ini? Masa bila dibolehkan pulanya binatang dengan binatang? Gila kali, Bah. Masa manusia kawin dengan binatang? Masa bila? Gila kali. Agama masalahnya Oke, sekarang begini, nggak apa-apa Kepas. Kalaupun manusia itu mau kawin dengan binatang, dengan siapapun terserah, nggak ada masalah. Cuman pendetanya memberkati perkawinan. Gila kali, parah kali ya. bisa membedakan mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Aku habis makan lontong tenaga ganas nih. Jadi kau. Ya, jadi gini loh Blender. Kau udah dewasa tapi nggak bisa kau membedakan mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Kau sapu rata semua. Loh, pantas nggak kawin dengan binatang? Mana buktinya? Tadi yang dijual orang apa? Kau pikir itu palsu? Kayak gitu pun kau percaya. Kau buka di TikTok siapa namanya itu? Kawin dengan babi. Apa pula kau nggak ngajak? Kutanya lu kau buat video-video Yesus joget-joget. Ada nggak Yesus kayak gitu? Nggak ada. Yang membuat itu dari negara Eropa, bukan kami. Apa ya kau nih? Karena di Eropa tidak mengenal Yesus. Gitu lah. Kau buat foto Loh, video. itu memang realita. Mas, kok bahaya? Kami Islam itu tidak mau dalam hal urusan ini menipu, tuh kok nggak mau. Bukan kayak Kristen, menipu saja. Bilang AI kan? Hah. Bilang AI. Nih, tunjuk akunnya. Ini akunnya yang punya nih. Nih, dia ini. Nih. Ini akun yang punya nih. Nah, ini dia nih. Nih. Ini yang dikatakan nikah nih, kawin. Ini bukan AI nih. Nih, ini video-video dia nih, nih. Video-video dia ini. Tuh. Nah, tunjukkan ya. Oke, sebentar ya. Nih, sebentar. Kau udah lihat dulu akunnya? Udah kau lihat akunnya tadi, Kepas? Binatang kesayangannya itu memang ada kok babi di binatang kesayangannya. Iya, kau tanda dulu. Kau tanda dulu nih orangnya. Kau tanda dulu nih orangnya ya. Oke, saya tengokkan ini ya. Bentar. Tunggu dulu. SDM rendah kan kayak gini. Wah, apa kau pula SDM rendah? Nih, ini orangnya sama nggak ini? Nih, tengok ya. Sama orangnya nih. Sama. Nah. Ini bagus. Iya, coba. Sama nih. Gila kan? Iya, gila. Ini wajah Kepas ya? Ini wajah Kepas ya? Valid ya? Kau tengok dulu. Nanti kan udah Valid. ini orangnya sama ya. Valid ini, data valid ini loh. Jangan menghujat. Kita cari yang tadi. Nanti dibilangnya kita pula menghujat kan? Nih, tuh namanya Big Mac. Oke, nih orangnya sama kan? Nih. Gridman itu namanya, Gridman itu. Gridman. Pak Gridman namanya itu. Pas. Gridman. Ini sama ini. Tuh. Ininya itu, nih, tuh. Dia kawin sama ini. Orang memang dia katanya salah satu laki-laki di Haiti yang sudah putus asa karena dia merasakan katanya perempuan itu semua menyakiti dia dan akhirnya hanya Babil yang tidak menyakiti dia. Nah, iya. Coba. Aduh, Kena lagi, bilang Nora. aja aku blender. Kena lagi. Kena lagi najis sekali orangnya kau gak tahu. Jadi
banyak oten di bawah nggak senang data itu ditampilkan, lari kan, lari Kepas, lari Kepas yang menombak itu, Kepas yang menombak nggak terima, dia lari, malu kan, malu. Agama apa ini? Masih maukah orang yang mengimani agama kayak gitu? Gila kali ya para kak. Di lahannya siapapun mau kawin dengan siluman, dengan binatang, dengan siapapun terserah, mau kawin sama jenis terserah. Permasalahannya kenapa pendeta agama mewakili dari agama Kristen kok mengizinkan itu loh? Apa ini sekarang nih? Hah? Gila kali ya, parah kali ya. Gila kali. Kok mengizinkan memberkati perkawinan dengan binatang kayak gitu? Aduh. Berarti sama kayak kemarin perkawinan sama jenis. Berarti di Indonesia sekarang sudah banyak juga perkawinan sama jenis. Jadi kayak gitu parah kali ya. Wih, mudah-mudahan nggak tolak lagi aku. Enggak, karena ini banyak kali yang di bawah nggak terima data itu dibuat, nggak terima. Iya. Kok kalau on cam bicara kau jangan ganas kena. Mereka kawin sama baby. Kita seandainya ya Islam, kalau ada yang melenceng yang tidak benar, kita turun tangan, kita nggak terima. Apa itu? Langsung kita nggak terima. Tapi mereka membiarkan. Gila kali ya, parah kali. Iya, aku melihatnya kok pembiaran gitu. Di mana ada rasa kemaluan mereka? Jadi mereka laki-laki tidak punya kemaluan, perempuan pun juga tidak punya kemaluan, tertutup kalau CPT tertutup. Ya, ada. Bayangkanlah kita sebagai umat Islam kayak gitu. Kita biarkan? Tidak. Gak kita biarkan. Siapa macam-macam itu agama Islam. Pecahkan mereka semua aja. Ya, kita tahu orang ini. Jangan dipikir kita Islam itu tegas jelas agama nggak bisa dipermainkan, nggak bisa agama sudah diatur, itu agama ketentuan Tuhan. Pecahkan yang itu kita tahu. Mana? Coba bayangkan kita sebagai umat Islam kan. Tapi kalau Kristen pembiaran. Waktu kemarin itu perkawinan sesama jenis, di situ kuingatkan, hei, kenapa kalian biarkan ini? Paus melegalkan perkawinan sama jenis. Di mana kalian Kristen? Di mana? Kalau ini dibiarkan, maka nanti ke depannya akan lebih parah lagi perkawinan itu. Benar kan? Dengan binatang. Gila kali ya. Justru kemarin dulu pernah aku membuka tema pembahasan tentang perkawinan sama jenis yang di... Blender. Oi. Sebentar. Dia bilang tadi ini kan, sebentar. Nih ya. Coba simak ini ya. Nih ya. Listen, I'm going live on November 15th. That day, family, check this out. I'm relaxing in this beautiful living room with Uganda here. Yeah, the big white pig next to me. She's my wife and she's Kita tengok dia bilang apa? my wife and she's looking good, right? Tunggu ya. Wife, istri, wife, istri. Iya. That day, family, check this Wife. out. Ini istrinya katanya kan? Iya. White pig next to me. She's my wife and she's looking Di good, sebelahku right? dia I'm istriku. going live on November 15th. That day, family, check this out. I'm relaxing in this beautiful living room with Uganda Di bulan November dia kawin. next to me. She's my wife and she's looking good, right? Listen, I'm going live. Aduh, gila kali ya. Ya udah. Iya udah viral, itu udah viral. Iya. Di mana gresik viral pria muslim kawin dengan kambing? Aduh. Ada pun itu diusut tuntas. Diusut. Dan Iya. diceraikan. Benar. Belakangnya. Benar. Yes, kalaupun ada diusut. Kalaupun dia mau kawin, ingat ya. Kalau kalian mengatakan Islam kawin dengan kambing, tetapi adakah ustadz yang mengawinkannya? Ada. Kalau itu diusut. Ini masalahnya pendeta pemuka agama Kristen membiarkan. Gila kali ya, parah kali ya. Gila, pantas banyak yang mualaf ya. Rupanya ini salah satu penyebab. Ini agama apa ini kayak gini? Membiarkan kawinan binatang. Gila kali ya. Agama apa ini? Malu sedikit bos. Aduh, nggak punya kemaluan kalian? Gila kali kayak gini ya. Memang gila saudaraku Blender. Iya. Nih, saya tunjukkan ya. Biar apa nih? Berasal daripada dalil agama mereka. Nih. Blender. Viral. Di Pria 1 Korintus 6 kambing. nomor 12. Izin Segala dong, sesuatu halal bagiku. Izin. Viral. Pria nikahi kambing demi konten. Kemenang. Hormati
sakralitas lembaga pernikahan. Jadi, nah, viralnya video TikTok pernikahan seorang pria dengan seekor kambing betina di desa Jogodalu, Benjeng, Gresik, Jawa Timur ditanggapi Kementerian Agama. Sang mempelai pria dalam video tersebut adalah seorang YouTuber dan konten kreator di TikTok. Belakangan terungkap tujuannya dibuat video pernikahan dengan seekor domba tersebut ternyata hanyalah untuk mendapat banyak like dan membuatnya viral. Bukan karena untuk viral. Valid itu ya, itu tidak betul itu ya, tapi hanya Tidak betul. konten aja. Konten. Luar biasa valid datanya semua. Terus yang di gereja Iya. ini yang memberkati siapa yang di gereja ini, Bapak? Itu pendeta yang memberkati, gila kali, angry kali ya. Kasih bisa. Pendeta, coba bayangkan pemuka agama Kristen, gila kali ya, parah kali ya. Di mana pula kayak gitu? Aduh, gila kali ya. Lender, 4 terdakwa kasus perkara pernikahan manusia dengan kambing menjalani sidang putusan. Ketiga terdakwa divonis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berbeda-beda di bawah 1 tahun pidana penjara. Vonis terdakwa ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, dan ada yang 9 bulan. Nah ini dihukum. Nah sekarang yang perkawinan manusia dengan binatang itu ada nggak dihukum? Diusut nggak? Nggak ada. Enggak. Malah diizinkan, diberkatin. Wah, gila kali. Diberkatin. Malah Kristen lain pun mendukung. Gila kali ya, parah kali ya. Ala bapak, ala anak, ala makjang, kawin dengan binatang, parah kali bah. Aduh, gila kali, mati kali kita. Masalahnya Kristen lain pun membolehkan, tertawa mengikut. Aduh, gila kali, aduh. Itu satu daging, berarti satu daging ya, daging babi, daging dari manusia. Iya, itulah. Masih maukah orang ini masih memilih agama? Kalaupun ada yang murtad, aduh, sama gila kayak babi itu, sama bolok ya. Kalaupun ada yang murtad kayak gitu, masa kan dari awal suruh ku bilang, waktu mereka paus melegalkan perkawinan sesama jenis, ku buka tema. Tapi Kristen lain mendukung, biarlah, gila kali ya. Jadi kalau kira-kira si laki-laki itu nanti nggak ada uang lagi, dia mau makan pakai apa? Bininya. Ya, aku cuma cara main ini sekarang nih, suaranya. Gitu, aduh gila kali. Hah, aku udah bisa bayangkan, Mbak. Orang datang, gitu, aduh gila kali. Jadi nggak ada, Masih mau, nggak ada oyes nggak ada. nggak ada. Wah, gila kali, Mbak, parah kali. Kok mau gitu loh? Kok mirip suaranya? Tuh bunyinya. Mirip. Coba bayangkan, masih mau bertahan agama jadi bahan tertawaan. Gila kali ya. Gila kali. Pembela. Apalagi mau dibela agama Kristen ini? Apalagi kalau sudah kawin dengan binatang diberkati? Apalagi? Apalagi mau dibela? Bagaimana mungkin mereka bisa membela? Sedangkan datanya di Bible mereka valid. Gila kali. Pendetanya saja tidak mungkin menolak. Karena apa? 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku. Dan aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Jadi mereka tidak mau taat atas hukum, atas aturan. Blender. Ini kalau dia sudah lemas Blender. Kalau udah lemas karena sudah nembak kan ini nih. Hai, lemas. Coba. Ini ada pula taping. Sudah banyak yang murtad. Hanya Yesus dalam keselamatan katanya. Nggak tahu dia kemarin waktu gempa di Jogja bernyanyi mereka, Yesus Juru Selamat kami, Tuhan Yesus adalah keselamatan, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kami. Gua gempa, Allahu Akbar. Coba. Giliran gempa manggil Allah Tuhan kita, giliran nyanyi Yesus Juru Selamat. Gila kali, parah kali, apa lah di otak itu, coba. Viral tuh kan? Viral nggak di Jogja gempa di gereja?
nyanyinya itu Yesus, semua jemaatnya bernyanyi. Yang tadi nggak mau nyanyi gara-gara apa? Napasnya bau kali. Gila kali ya. Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Allah Akbar. Allah Akbar kan? Allah Akbar kan? Allah Akbar kan? Iya. Betul kan? Allah Akbar kan? Nggak ada otaknya nih orang ini memang iya. Ngaku-ngaku Yesus juru selamat, giliran gempa manggil Tuhan kami. Gila kali tenah, parah kali tenah. Parah kali, masih mau kayak gini murtad. Orang gila yang masuk murtad tuh, orang gila. Orang gila yang masuk murtad, gila pula kawin dengan binatang diizinkan. Gila kali, di mana pendeta tuh kawin dengan binatang diizinkan diberkati? Gila kali ya, parah kali. Apa kayak gini masih bangga kau di Kristen, masih bangga kayak gini? Malu lah bos, malu. Blender. Ngomong binatangnya jangan binatang. Ya bukan. Iya bawah itu. Itu ciri khas Bang, ciri khas itu. Iya, masalahnya sama babi. Aduh gila kali. Sama binatang. Aduh gila kali memang. Memang oten ini pun disebut binatang. Iya memang betul. Ya kan? Memang mereka pun binatang. Serasi makanya cocok kawinan binatang dengan babi pula tuh. Gila kali ya, parah kali ya. Gila kali, ngeri kali kayak gini. Masih bangga kah kalian di Kristen? Masih bangga kayak gini ha? Teman muslim, masih mau klaim kah perkawinan dengan binatang dibolehkan? Masih bangga? Orang-orang bodoh dan tolol saja yang mau masuk mari, orang tolol dan bodoh saja yang masuk mari, bodoh ya. Hanya orang-orang tolol dan bodoh yang mau masuk Kristen. Bodoh kali memang ya. Ya masih kita ya. Kalau ada yang aneh-aneh kayak di Gresik ya kan, kita ribut. Viral itu ternyata untuk konten ternyata. Hei, tapi mereka memberkati perkawinan dengan binatang, dengan sama jenis. Mereka tertawan lagi. Gila kali ya, parah kali ya. Binatang. Memang binatang pun mau itu. Bersera oten di bawah, bersera oten di bawah. Biasa. Lama-lama nggak terima, lama-lama nggak terima. Nggak terima naik kalian, naik bantah omongan kami, jangan tempel-tempel di bawah. Kalau kalian tidak berani naik berarti benar ajaran kalian ajaran binatang, tahu kalian? Benar. Multi yang nggak terima. Naik kalian, nggak terima multi naik, itu buktikan di mana kan begitu. Kalau kalian nggak berani naik berarti benar. Berarti ajaran kalian memang ajaran binatang kalian memang, betul ya, betul kali betul. Berserak kan, Bang, kakak di dunia ini kan perempuan itu apa ya 2:1 dengan laki-laki kan. Seharusnya kan laki-laki itu bisa punya pasangan lebih gitu. Kenapa harus memilih sama binatang? Makanya enggak, sekarang begini lah, oke nggak apa-apa. Yang namanya manusia itu punya hak ya masing-masing. Dia mau kawin dengan siapa, kita nggak boleh intervensi, ya. Kita nggak boleh intervensi, mau siapapun itu ya, dari oknum siapapun, mau Islam, Kristen, terserah. Itu hak dia mau kawin sama binatang, udah nggak mungkin punya kelainan atau apa. Permasalahannya ini kok diberkatin dan dibolehkan sama pemuka agama, ini yang menjadi masalah. Ini dia. Ya kan? Sekali lagi, terserah, kita nggak boleh intervensi setiap orang. Dia mau kawin sama binatang, mau kawin dengan sama jenis, itu urusan dia. Ya itu pribadi orang. Masalahnya, kenapa pemuka agama yang disebut pendeta, pemuka agama Kristen mendukung dan memberkati perkawinan ini? Itu masalahnya. Di mana permasalahan itu, dan Kristen lain membiarkan itu terjadi. Kristen lain membiarkan dan tertawa serta mendukung. Agama apa ini? Agama binatang loh kayak gini, betul? Agama apa ini? Disebut agama, disebut panutan kayak gini. Masih mau kamu murtad kayak gini dengan agama binatang kayak gini? Ini permasalahannya, enggak malu kalau murtad, bangga jadi murtad. Orang gila itu mau masuk murtad, orang gila. Kenapa? Kita mencari yang lebih baik. Tapi apa? Kita seharusnya semakin bertambah umur mencari yang lebih baik. Tetapi mencari yang lebih gila,
bisa pula pendeta memberkati. Ini pendeta perwakilan daripada jemaat-jemaat Kristen, tapi mendukung. Gila kali ya, parah kali ya. Sumpah parah kali ya. Ala bapak, ala anak, ala makjang. Pecah piring gula, pecah. Gila kali ya, saya rawat di bawah.